Pagi itu matahari bersinar terik, menembus tirai jendela kamar tidur utama yang berukuran luas. Namun, yang lebih menyilaukan daripada sinar matahari adalah senyum Bagas, suamiku. Sesuatu yang sangat langka. Biasanya, Bagas akan bangun siang dengan wajah masam, mengeluh tentang kopi yang kurang manis atau sarapan yang belum siap, lalu sibuk dengan ponselnya seharian. Dia pengangguran berkedok, pengusaha rintisan, yang modal usahanya selalu habis tanpa hasil. Dan tentu saja, modal itu berasal dari kantongku. Aku, Aruna, mewarisi perusahaan tekstil almarhum papa dan mengembangkannya hingga sukses besar. Bagas? Dia hanya pria tampan yang pandai bicara saat kami pacaran dulu. Tapi pagi ini berbeda. Selamat pagi, istriku yang paling cantik. Sapa Bagas dengan suara bariton yang dibuat selembut mungkin. Aku mengerjap, nyaris tersedak air putih yang sedang kuminum. Bagas sudah rapi. Bukan sekadar rapi ala rumahan, dia mengenakan kemeja slim fit berwarna biru muda yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih atletis, dipadu dengan celana bahan berwarna krem. Rambutnya disisir klimis dengan pomade, dan aroma parfum. Tunggu, itu parfum Bulgari yang kubelikan bulan lalu untuk acara kondangan, menguap memenuhi ruangan. Dia mendekat, lalu dengan luwes memijat bahuku pelan. Badan kamu tegang banget, sayang. Pasti capek ngurus perusahaan seharian kemarin, ya? Sini aku pijitin. Aku menepis tangannya pelan, menatapnya dengan alis terangkat. Tumben, Mas. Ada apa? Biasanya jam segini kamu masih selimutan. Bagas tertawa renyah, tawa yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi entah kenapa hari ini terdengar sumbang di telingaku. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku lekat-lekat. Masa suami mau manjain istri dibilang tumben? Aku sadar, Ran. Selama ini aku kurang perhatian sama kamu. Aku mau berubah. Aku mau jadi suami yang lebih baik. Kata-katanya manis, semanis madu yang beracun. Insting bisnisku yang terbiasa menghadapi klien licik mendadak bergetar. Ada udang di balik batu. Baguslah kalau sadar. Jawabku datar, beranjak menuju meja rias untuk memakai skincare. Jadi, apa yang membuatmu bangun pagi dan berdandan setampan ini? Bagas menghela napas panjang, wajahnya berubah sendu. Aktingnya layak dapat piala. Sebenarnya, ada kabar kurang enak, Ran. Ibu telepon tadi subuh. Ibu kenapa? Tanyaku. Meskipun aku tahu mertuaku itu sering mendramatisir keadaan, aku tetap harus bertanya demi sopan santun. Jantung ibu kumat lagi. Dia sesak napas. Tadi pagi adikku telepon sambil nangis-nangis. Katanya ibu harus segera dibawa ke rumah sakit spesialis di kota sebelah. Kamu tahu kan, di kampung alatnya kurang lengkap. Bagas menunduk, memijat pelipisnya seolah sedang menanggung beban dunia. Oh, ya sudah. Suruh bawa ambulans saja kalau darurat. Sahutku sambil menepuk-nepuk serum ke wajah. Nggak bisa, Ran. Ibu takut naik ambulans, trauma. Dia maunya aku yang antar. Anak laki-laki satu-satunya. Bagas mengangkat wajah, menatapku penuh harap. Makanya aku mau minta tolong sama kamu, sayang. Inilah intinya. Minta tolong apa? Aku butuh pegangan uang. Biaya rumah sakit spesialis kan mahal. Dokter, obat, rawat inap VIP biar ibu nyaman, mungkin butuh sekitar 50 juta untuk deposit dan jaga-jaga. 50 juta. Angka yang tidak sedikit, tapi tidak masalah bagiku jika itu benar untuk kesehatan. Dan satu lagi, tambah Bagas buru-buru sebelum aku sempat menjawab. Aku boleh pinjam mobil kamu? Yang Lexus itu? Soalnya mobilku yang lama itu shock breakernya keras. Kasihan ibu kalau kena guncangan, nanti jantungnya makin sakit. Kalau pakai Lexus kamu kan empuk, ibu bisa tidur di jalan. Aku terdiam sejenak, menatap pantulan Bagas di cermin. Mobil Lexus LM 350 itu adalah mobil kesayanganku. Mobil mewah dengan interior seperti kabin pesawat first class. 50 juta dan Lexus, ulangku memastikan. Iya, sayang. Tolonglah, ini demi ibu. Aku janji setelah ini aku bakal cari kerja lebih keras lagi. Aku nggak tega lihat ibu sakit. Dia berdiri, menghampiriku dan memelukku dari belakang. Aroma parfumnya semakin menyengat. Please, Ran?
Kamu kan istri paling berbakti. Ada yang janggal. Sangat janggal. Jika ibunya sakit jantung dan sesak napas darurat, kenapa Bagas berdandan serapi ini? Kenapa harus memakai parfum semewah itu? Orang yang panik karena ibunya sakit biasanya akan menyambar baju seadanya, wajah kusut, dan tidak memikirkan penampilan. Tapi Bagas terlihat seperti orang yang mau pergi ke pesta kebun atau meeting dengan investor elit. Namun, aku memutuskan untuk bermain mengikuti alurnya. Aku ingin melihat sejauh mana dia berbohong. Baiklah, kataku tenang, melepaskan pelukannya. Aku transfer 50 juta ke rekening kamu sekarang. Kunci Lexus ada di laci bawah dekat pintu garasi. Hati-hati bawa mobilnya, itu baru diservis. Wajah Bagas langsung berbinar cerah. Kesedihan palsu tentang ibunya lenyap dalam sekejap mata. Makasih, sayang. Kamu memang terbaik. Aku pergi dulu ya, kasihan ibu nunggu. Dia mencium pipiku kilat, terasa basah dan menjijikan, lalu bergegas keluar kamar dengan langkah ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang ibunya sedang sekarat. Aku mematung di depan cermin. Mendengar suara langkah kakinya menuruni tangga, lalu suara bip kunci mobil yang dibuka, dan deru halus mesin Lexus yang dinyalakan. Aku berjalan ke jendela, menyibakkan tirai sedikit. Di halaman, Bagas sedang memasukkan tas jinjing ke dalam mobil. Tas kulit branded miliknya. Tunggu dulu, kalau hanya mengantar ke rumah sakit, kenapa bawa tas baju sebesar itu? Apakah dia berencana menginap berhari-hari? Dan yang membuat mataku menyipit tajam adalah sepatu yang dipakainya. Itu sepatu loafers kulit buaya yang harganya belasan juta. Sepatu yang biasanya hanya dia pakai kalau kami pergi ke acara gala dinner atau resepsi pernikahan mewah. Siapa yang memakai sepatu hak kulit licin seperti itu untuk berlarian mengurus administrasi rumah sakit? Mobil Lexus hitam mengkilap itu perlahan keluar dari gerbang rumah kami yang megah. Bagas bahkan sempat melambaikan tangan ke arah pos satpam dengan senyum lebar. Senyum kemenangan. Dadaku bergemuruh. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mulai membakar logikaku. Dia pikir aku bodoh? Dia pikir karena aku sibuk bekerja, aku jadi buta terhadap detail? Aku mengambil ponselku di atas nakas. Benda pipi itu terasa dingin di tanganku yang mulai berkeringat menahan emosi. Langkah pertama, verifikasi. Aku mencari kontak bernama Ibu Mertua di ponselku. Aku menekan tombol panggil. Jantungku berdegup kencang saat nada sambung terdengar. Tut, tut. Jika ibu benar-benar sakit parah, pasti yang mengangkat adalah adik iparku, atau mungkin tidak diangkat sama sekali karena sedang di UGD. Halo? Assalamualaikum, Aruna? Suara itu terdengar di seberang sana. Suara ibu mertua. Jernih, nyaring, dan terdengar sangat sehat. Tidak ada desah napas berat, tidak ada suara monitor rumah sakit di latar belakang. Justru aku mendengar suara ayam berkokok dan suara televisi yang menayangkan acara dangdut pagi. Darahku mendidih seketika. Waalaikumsalam, Bu, jawabku, berusaha menahan getaran dalam suaraku. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, enduk. Ini ibu lagi nyuapin ayam di belakang. Tumben telepon pagi-pagi, ada apa? Bagas bikin ulah lagi? Tanya ibu dengan nada santai. Aku memejamkan mata, meremas tepian meja rias hingga buku-buku jariku memutih. Enggak kok, Bu. Cuma mau tanya kabar aja. Semalam aku mimpi ibu sakit, jadi aku khawatir. Oalah, mimpi itu bunga tidur. Ibu sehat walafiat kok. Kemarin malah baru senam lansia di balai desa. Kamu sama Bagas kapan main ke sini? Ibu masak lodeh kesukaan Bagas lo? Iya, Bu. Nanti kami atur waktu ya. Sehat-sehat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klik. Sambungan terputus. Ponsel itu kubanting pelan ke kasur. Jadi begitu, Mas? Ibumu sehat walafiat sedang memberi makan ayam. Sementara kamu bilang dia sekarat demi memeras uang 50 juta dan membawa kabur mobil mewaku? Bagas meminjam mobil bukan agar ibunya nyaman. Dia meminjam mobil agar dia terlihat kaya raya. Dia berdandan wangi bukan untuk menemui dokter, tapi untuk menemui seseorang. Wanita itu, pasti ada wanita lain. Gaya dandanannya yang dandy,
uang tunai dalam jumlah besar, mobil mewah dengan privasi tinggi, dan tas berisi baju ganti. Itu adalah paket lengkap untuk staycation atau liburan singkat. Aku berjalan menuju laptop kerjaku. Kubuka aplikasi pelacak GPS yang tertanam di semua kendaraan operasional perusahaan dan kendaraan pribadi kami. Titik Lexus B1745 Runa terlihat berkedip di layar map. Mobil itu tidak mengarah ke jalan tol menuju luar kota tempat tinggal mertuaku. Sama sekali tidak. Mobil itu justru mengarah ke pusat kota, ke sebuah kawasan apartemen elit di Jakarta Selatan. Oke, Bagas, desisku pelan di kamar yang sunyi itu. Kamu mau bermain api? Mari kita lihat siapa yang akan hangus terbakar. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita mandiri yang selama ini diam saja dimanfaatkan karena alasan cinta dan kasihan. Tapi hari ini, rasa kasihan itu sudah habis. Habis tak bersisa bersamaan dengan kebohongan menjijikan tentang kesehatan ibunya sendiri. Aku meraih kunci mobil SUV sport milikku, mobil yang jarang kupakai karena terlalu besar, tapi sangat cocok untuk berburu. Kau ingin kemewahan, Mas? Akan kuberikan kemewahan yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Aku menyambar tas tanganku, melangkah keluar kamar dengan tatapan dingin. Hari ini, aku tidak akan pergi ke kantor. Hari ini, aku punya agenda lain, menghancurkan parasit yang selama ini hidup di rumahku. Aku memacu Mitsubishi Pajero Sport hitam milikku, membelah jalanan Jakarta yang mulai padat. Mobil ini jarang sekali kupakai. Bagas selalu bilang mobil ini terlalu jantan dan kasar untuk seorang wanita, apalagi suspensinya tidak sempuk sedan mewah. Tapi hari ini, justru kekasaran itulah yang kubutuhkan. Aku butuh kendaraan yang tangguh, tinggi, dan mengintimidasi untuk memburu mangsa. Di layar ponsel yang kutempelkan pada dashboard, titik merah yang mewakili Lexus LM350 milikku bergerak pelan menyusuri jalan protokol Sudirman. Mau kemana kamu sebenarnya, Mas? Gumamku, mata tak lepas dari jalanan sambil sesekali melirik peta digital. Titik itu berhenti. Bukan di rumah sakit jantung, bukan di apotek, melainkan di lobi sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Apartemen The Royal. Tempat di mana harga sewa satu unit studionya saja bisa setara dengan gaji UMR setahun. Aku menekan pedal gas, menyalip beberapa kendaraan dengan agresif namun penuh perhitungan. Jantungku berpacu bukan karena adrenalin menyetir, tapi karena rasa mual yang tertahan di ulu hati. Bayangan Bagas yang sedang tertawa, menipu istrinya demi bersenang-senang, membuat tanganku mencengkeram setir hingga buku-buku jariku memutih. 10 menit kemudian, aku tiba di seberang jalan apartemen itu. Kaca mobilku yang gelap 80% membuatku leluasa mengintai tanpa terlihat. Aku memarkir mobil di bahu jalan, di antara deretan taksi yang sedang ngetem, posisi yang strategis untuk melihat lobi utama. Dan di sanalah dia. Lexus hitam kebanggaanku terparkir manis di depan lobi. Bagas berdiri di samping pintu penumpang yang terbuka, bersandar dengan gaya sok keren, kacamata hitam bertengger di hidungnya. Dia tampak sibuk mengetik sesuatu di ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Senyum yang dulu kupikir hanya milikku. Tak lama kemudian, pintu kaca lobi terbuka. Seorang wanita keluar. Langkahnya terdengar berirama, tak-tak-tak, beradu dengan lantai marmer. Mataku menyipit. Wanita itu masih muda, mungkin awal 20-an. Wajahnya cantik, tapi kecantikan yang dipoles terlalu tebal. Bedaknya seputih tembok, lipstiknya merah menyala yang terlalu kontras dengan siang hari yang terik, dan bulu mata palsunya begitu lentik hingga tampak berat. Yang membuat napas tercekat adalah pakaian mereka. Wanita itu mengenakan dress ketat selutut berwarna baby blue, warna yang sama persis dengan kemeja yang dikenakan Bagas. Mereka memakai baju couple. Menjijikan, desisku. Bagas, suamiku yang pagi tadi memelas minta uang untuk ibunya yang sekarat, kini merentangkan tangan menyambut wanita itu. Mereka berpelukan di depan lobi, tanpa rasa malu. Wanita itu berjinjit, mencium pipi Bagas sambil tertawa manja, lalu memamerkan tas tangan baru, tas yang kutebak harganya pasti jutaan, kepada Bagas. Bagas mengangguk-angguk bangga, seolah dia adalah sugar daddy yang baru saja membelikan mainan untuk peliharaannya. Uang 50 juta itu. Jadi, untuk inikah uang deposit rumah sakit ibu?
Untuk memodali gaya hidup wanita simpanan yang bahkan selera berpakaiannya norak, wanita itu masuk ke dalam Lexus. Dia duduk di kursi penumpang depan, kursi yang seharusnya menjadi tahta istri sah. Bagas menutup pintu dengan lembut, lalu berlari kecil memutari mobil menuju kursi pengemudi. Gestur tubuhnya begitu ringan, penuh semangat. Tidak ada beban seorang anak yang ibunya sedang sakit keras. Mobil itu mulai bergerak. Aku menarik napas panjang, menetralkan gemuruh di dada. Sabar, Aruna. Jangan sekarang. Biarkan mereka terbang tinggi dulu, supaya sakit saat jatuh nanti. Aku memasukkan gigi, lalu perlahan membuntuti Lexus itu dari jarak aman. Jarak sekitar 2 mobil di belakang, cukup dekat untuk tidak kehilangan jejak, tapi cukup jauh agar tidak dicurigai. Mereka mengarah ke jalan tol dalam kota. Di dalam kabin mobilku yang hening, otak bisnisku mulai bekerja. Aku meraih headset Bluetooth dan memasangnya di telinga. Aku menekan panggilan cepat nomor 1. Rani, asisten pribadiku sekaligus manajer keuangan perusahaan. Halo, Bu Aruna? Ada yang bisa saya bantu? Tumben ibu belum sampai kantor? Suara Rani terdengar sigap. Rani, dengarkan instruksi saya baik-baik dan jangan banyak bertanya. Kataku dengan nada dingin dan tegas. Nada yang biasa kupakai saat memecat karyawan yang korupsi. Baik, Bu. Silakan. Siapkan surat pemblokiran akses kartu kredit tambahan atas nama Bagas Prasetyo. Juga bekukan akses dia ke rekening bersama. Tapi jangan dieksekusi dulu. Tunggu aba-aba dari saya. Kapanpun saya bilang, blokir, kamu harus tekan tombolnya detik itu juga. Mengerti? Hening sejenak di seberang sana. Rani pasti kaget, tapi dia profesional. Mengerti, Bu. Draftnya sudah siap. Saya tinggal login ke sistem perbankan prioritas. Bagus. Satu lagi, hubungi showroom langganan kita. Tanyakan berapa harga pasar second untuk mobil Honda Jazz tahun 2018. Mobil pribadi Bagas. Mobil Pak Bagas mau dijual, Bu? Bukan dijual. Mau dibuang? Jawabku singkat. Sudah, standby terus di ponselmu. Aku memutus sambungan. Lexus di depan sana menyalakan lampu sein kiri, keluar dari jalan tol menuju kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK. Sebuah kawasan elit di utara Jakarta yang terkenal dengan deretan restoran mewah, butik branded, dan tempat nongkrong kaum sosialita. Tentu saja, mereka mau pamer. Mereka berhenti di sebuah pusat perbelanjaan open space yang menghadap ke laut. Tempat yang sangat instagramable. Aku memarkir Pajeroku agak jauh, di area yang tertutup bayangan pohon. Aku memakai topi lebar dan kacamata hitam besar yang menutupi setengah wajahku, lalu turun mengikuti mereka. Mereka berjalan bergandengan tangan. Sepatu hak tinggi wanita itu, yang mungkin 12 cm tingginya, membuatnya berjalan melenggak-lenggok seperti peragawati di atas catwal trotoar. Bagas membusungkan dada, dagunya terangkat angkuh. Dia merasa seperti raja karena menggandeng wanita muda dan baru saja turun dari mobil mewah seharga miliaran. Orang-orang di sekitar mereka menoleh. Mungkin kagum melihat mobilnya, atau mungkin mencibir melihat dandanan wanita itu yang terlalu heboh untuk sekadar jalan-jalan siang. Wanita itu memakai perhiasan emas yang berkilauan, gelang, kalung, anting, yang terlihat berlebihan. Aku melihat mereka masuk ke sebuah butik tas high-end. Dari balik kaca etalase, aku bisa melihat wanita itu menunjuk sebuah clutch pesta berwarna perak. Bagas mengangguk, lalu mengeluarkan dompetnya. Dia menarik segepok uang tunai, pecahan 100 ribuan berwarna merah. Itu uangku. Uang yang tadi pagi ku transfer, lalu dia tarik tunai di ATM sebelum menjemput gundiknya. Tanganku mengepal di dalam saku celana. Rasa panas menjalar dari leher hingga ke wajah. Itu uang keringatku. Uang warisan papa yang kujaga mati-matian. Dan dia menghamburkannya untuk membelikan tas bagi wanita yang bahkan tidak tahu malu merusak rumah tangga orang. Sayang banget, Mas, gumamku lirih, menatap nanar pemandangan itu. Seharusnya uang itu bisa buat kamu hidup layak, kalau nanti aku ceraikan. Tapi kamu memilih membakarnya sekarang. Setelah keluar dari butik dengan tentengan paper bag besar, mereka tidak langsung pulang. Mereka kembali ke mobil. Kali ini, arah tujuannya berbeda.
Mereka menuju jalan raya yang mengarah keluar kota, ke arah Bogor atau Puncak. Sepertinya mereka ingin mencari suasana yang lebih privat dan romantis, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Tempat di mana mereka bisa menyewa villa atau makan di restoran dengan pemandangan gunung. Tempat yang sempurna untuk sebuah drama. Aku kembali masuk ke mobilku, mengikuti mereka. Jarak kami semakin jauh dari keramaian kota. Jalanan mulai menanjak dan berkelok. Inilah saatnya. Aku sudah cukup melihat. Aku sudah cukup mengumpulkan bukti. Foto-foto mereka bergandengan tangan sudah tersimpan aman di ponselku. Video mereka berciuman pipi di depan butik sudah kurekam. Sekarang, saatnya merusak pesta mereka. Aku menekan pedal gas lebih dalam. Mesin diesel Pajero menderu garang. Tenaga torsinya yang besar membuat mobilku melesat menanjak dengan mudah, memangkas jarak dengan Lexus di depan. Bagas, yang mungkin sedang asyik merayu selingkuhannya sambil menyetir dengan satu tangan, tidak akan menyadari bahwa malaikat pencabut nyawa kenyamanannya sedang mengintai tepat di belakang bemper mobilnya. Jalanan di depan mulai sepi. Kanan-kiri hanya pepohonan dan tebing. Tidak ada banyak saksi, tapi cukup ruang untuk membuat skenario yang tak terlupakan. Aku mengambil ponsel, mengirim pesan singkat ke Rani. Send, siap-siap, Rani. 5 menit lagi. Lalu, aku memindahkan gigi ke mode manual untuk akselerasi maksimal. Aku akan menyalip mereka, memotong jalan mereka, dan memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit di aspal yang panas ini. Selamat menikmati kencan terakhir kalian, bisikku sambil menyalakan lampu dim berkali-kali, memberi isyarat agresif pada Lexus di depan. Permainan dimulai. Jalanan menuju puncak siang itu cukup lengang. Di kiri jalan, pepohonan pinus menjulang tinggi, sementara di kanan adalah tebing curam yang dibentengi pagar pembatas jalan. Sinar matahari menerobos sela-sela daun, menciptakan pola bayangan di aspal yang panas. Ini adalah panggung yang sempurna. Tidak ada penonton, hanya kami bertiga dan karma yang siap dijatuhkan. Di depanku, Lexus hitam itu melaju santai dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Aku bisa membayangkan di dalamnya, Bagas sedang tertawa, mungkin sebelah tangannya memegang setir dan sebelah lagi menggenggam tangan wanita itu, menikmati kenyamanan suspensi mobil seharga miliaran yang dibeli dengan keringat istrinya. Cukup, desisku. Aku menginjak pedal gas Pajero Sportku dalam-dalam. Mesin diesel 24L itu meraung, sebuah auman marah yang memecah kesunyian hutan. Bagas sepertinya kaget melihat ada mobil bongsor yang tiba-tiba menempel ketat di bumper belakangnya. Dia mencoba minggir sedikit, memberi jalan, mengira aku hanya pengemudi ugal-ugalan yang sedang buru-buru. Tapi aku tidak menyalip untuk lewat. Aku membanting setir ke kanan, menyejajarkan posisi mobilku dengan Lexus itu. Kaca mobilku masih tertutup rapat dan gelap. Aku bisa melihat wajah Bagas dari samping. Dia menoleh dengan kening berkerut, mulutnya bergerak-gerak, mungkin sedang memaki. Orang gila. Ngapain sih mepet-mepet? Wanita di sebelahnya terlihat panik, memegang handle pintu erat-erat. Dengan perhitungan matang, aku menyalip mereka sepenuhnya, lalu dengan gerakan cepat dan agresif, aku memotong jalur tepat di depan hidung Lexus itu dan menginjak rem secara mendadak. Cit! Suara decit ban beradu dengan aspal terdengar nyaring dan mengerikan. Bau karet terbakar seketika menguar. Bagas, yang tidak punya pilihan lain, membanting setir dan menginjak rem sekuat tenaga. Lexus itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari bumper belakang mobilku. Posisinya miring, nyaris menyerempet pembatas jalan. Debu beterbangan. Suasana hening sejenak, hanya terdengar deru napas mesin mobil yang masih menyala. Aku mematikan mesin Pajeroku, mencabut kunci, dan memasukkannya ke saku. Jantungku berdetak stabil. Anehnya, aku tidak merasa takut. Aku merasa sangat berkuasa. Dari kaca spion tengah, aku melihat pintu pengemudi Lexus terbuka kasar. Bagas melompat keluar dengan wajah merah padam. Dia mengenakan kacamata hitamnya, lengan kemejanya digulung, terlihat sangat emosional. "Woi, keluar lo!" teriak Bagas sambil menggebrak kap mesin mobilku. "Punya mata nggak sih? Kalau mau mati jangan ngajak-ngajak orang kaya. Lo tahu mobil gue harganya berapa? Hah? Lecet dikit lo nggak bakal sanggup ganti." Aku tersenyum miring di dalam mobil. "Mobil gue?
Percaya diri sekali dia. Perlahan, aku membuka pintu. Kaki kananku turun lebih dulu, mengenakan sneakers putih yang kontras dengan aspal hitam. Lalu aku keluar sepenuhnya, berdiri tegak, dan membuka kacamata hitam besarku. Bagas sudah bersiap melontarkan sumpah serapah berikutnya. Mulutnya sudah terbuka, jarinya menunjuk ke arah wajahku. Dasar supir tolol. Lo? Kalimat itu terputus di tenggorokan. Jari telunjuknya yang menudingku kini gemetar di udara. Wajah merah padamnya berubah pucat pasi dalam hitungan detik, seolah darahnya tersedot habis ke kaki. Matanya membelalak di balik kacamata hitam yang kini tampak konyol. Aruna? Suaranya tercekat, nyaris seperti cicitan tikus. Aku bersandar santai di pintu mobilku, melipat tangan di dada. Menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Halo, Mas? Sapaku datar. Kirain lagi sibuk di UGD ngurusin ibu yang sesak napas. Kok malah nyasar ke puncak? Rumah sakitnya pindah ke villa? Bagas mundur selangkah, kakinya goyah. Dia menoleh panik ke arah mobil Lexus, lalu kembali menatapku. Otaknya pasti sedang berputar keras mencari alasan, tapi kebohongan apa yang bisa menutupi fakta di depan mata? Ran. Sayang, dengerin aku dulu. Bagas tergagap, tangannya terangkat dengan gestur memohon. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku tadi mau jemput dokter spesialis. Iya, dokternya lagi liburan di sini, makanya aku susul. Oh, ya. Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Dokter spesialis yang pakai dress ketat, sepatu hak tinggi, dan bulu mata palsu? Hebat sekali pelayanan medis zaman sekarang. Tepat saat itu, pintu penumpang Lexus terbuka. Wanita itu turun. Dia tampak kesal karena Bagas terlalu lama berdebat. Mungkin dia pikir kami hanya terlibat kecelakaan kecil. Dia berjalan dengan angkuh, sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak-tak di aspal. Sayang, kenapa sih lama banget? Usir aja orang kampung itu, panas nih. Rengeknya manja sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Dia belum melihatku. Dia sibuk membetulkan letak tas barunya di bahu. Bagas tampak ingin pingsan. Dia memberi kode mata pada wanita itu untuk diam, tapi wanita itu tidak peka. Heh, Mas? Bentak wanita itu padaku, mengira aku orang asing. Minggirin mobil butut lo, kita lagi buru-buru mau. Matanya bertemu dengan mataku. Kata-katanya terhenti. Dia mungkin tidak mengenalku secara pribadi, tapi dia pasti mengenali aura intimidasi dari sesama wanita. Atau mungkin, dia pernah melihat fotoku di dompet Bagas, jika Bagas masih menyimpannya. Kenalkan, potongku sambil melangkah maju mendekati mereka berdua. Saya Aruna. Pemilik mobil Lexus yang kamu duduki, pemilik uang yang kamu pakai buat beli tas norak itu, dan istri sah dari laki-laki pengecut di sebelahmu. Wanita itu ternganga. Wajahnya yang penuh make-up memucat. Dia menatap Bagas, menuntut penjelasan. Bagas, kamu bilang istrimu lagi dinas luar kota seminggu? Oh, jadi itu skenarionya. Aku menoleh ke Bagas. Dinas luar kota? Padahal aku di kamar sebelah saat kamu ngemis minta uang tadi pagi. Ran, sumpah Ran, dia cuma teman. Bagas berusaha meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, bentakku. Suaraku menggema, membuat burung-burung di pepohonan terbang kaget. Aku menatap mereka berdua bergantian. Pasangan serasi dalam kebohongan. Baju couple biru muda mereka kini terlihat seperti seragam narapidana di mataku. Mana kunci mobilnya? Tagihku sambil mengulurkan tangan. Hah? Bagas bingung. Kunci Lexus. Sini. Tapi Ran, kita pulang bareng ya? Aku setir Lexus. Kamu ikut. Kita omongin di rumah baik-baik. Malu dilihat orang di pinggir jalan gini. Bujuk Bagas, berusaha mengembalikan wibawanya. Aku nggak butuh sopir penipu. Sini kuncinya. Aku maju selangkah, merampas paksa kunci yang menggantung di saku celana Bagas. Dia tidak berani melawan. Nyalinya ciut di hadapan kemarahanku yang meledak tenang. Setelah kunci Lexus di tanganku, aku menunjuk wanita itu. Kamu. Turunkan tas itu. Wanita itu mendekap tas barunya erat-erat.
Enak aja. Ini hadiah dari Bagas. Bagas beli pakai uang saya. Artinya itu milik saya. Letakkan di kap mobil atau saya lapor polisi sekarang atas tuduhan pencurian dan penipuan. Saya punya bukti transfer, bukti chat, dan rekaman CCTV kalian belanja. Ancaman polisi selalu ampuh. Wanita itu gemetar. Dengan wajah cemberut dan mata berkaca-kaca, dia meletakkan tas branded itu di atas kap mesin Lexus. Dompet kamu, Mas. Keluarkan, perintahku pada Bagas. Ran, jangan keterlaluan dong, masa dompet juga. Itu isinya sisa uang 50 juta tadi pagi, kan? Sini. Bagas dengan lemas menyerahkan dompet kulitnya. Aku membukanya. Benar saja, masih ada gepokan uang merah tebal di sana. Aku mengambil semua uang tunainya, lalu melempar dompet kosong itu ke dada Bagas. Kartu ATM dan kartu kredit di situ sudah aku blokir barusan, kataku sambil memasukkan uang curian itu ke saku celanaku. Jadi percuma kamu pegang plastik itu. Bagas terbelalak. Diblokir? Ya, semuanya. Mulai detik ini, kamu miskin, Mas. Semiskin harga dirimu. Aku berjalan menuju Lexus. Membuka pintunya, mengambil tas jinjing berisi baju ganti Bagas dari kursi belakang, dan melemparkannya ke aspal berdebu. Bruk, baju-baju ini, silakan kamu pakai. Tapi mobil ini, tidak akan kemana-mana bersama kalian. Aku menekan tombol kunci di remote Lexus. Spion mobil itu melipat otomatis, dan suara bip terdengar 2 kali, menandakan mobil terkunci rapat dengan sistem keamanan ganda. Loh, Ran? Terus kita naik apa? Bagas mulai panik. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya, melunturkan pomade mahalnya. Aku tersenyum manis. Sangat manis. Kalian kan pasangan romantis? Pasangan sejati? Katanya dunia milik berdua? Ya nikmati saja. Jalan kaki sambil bergandengan tangan pasti indah, kan? Hitung-hitung olahraga biar jantung sehat, seperti harapan kamu buat ibu. Ran, ini jauh dari mana-mana. Nggak ada taksi lewat sini. Panas, Ran. Bagas berteriak, suaranya mulai serak karena putus asa. Wanita simpanannya mulai menangis sesenggukan. Mas Bagas, kakiku sakit pakai hak tinggi, aku nggak mau jalan. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Aku berjalan kembali ke Pajeroku. Tunggu, Ran. Jangan tinggalin aku, Ran. Bagas mengejarku, menggedor kaca jendela saat aku sudah duduk di balik kemudi. Aku menurunkan kaca jendela sedikit, hanya secelah jari. Mobil Lexus ini akan dijemput orang kantor nanti sore dengan kunci cadangan. Jangan coba-coba memecahkan kacanya, atau aku pastikan kamu membusuk di penjara. Nikmati kencan kalian. Aku menaikkan kaca jendela lagi, mengabaikan wajah Bagas yang menempel di kaca seperti tokek yang memelas. Mesin Pajero menderu lagi. Aku memutar setir, melakukan U-turn dengan rapi. Saat aku melaju meninggalkan mereka, aku melirik spion. Pemandangan itu sungguh memuaskan. 2 orang manusia dengan pakaian pesta mewah berwarna biru muda, berdiri terlantar di pinggir jalan raya yang panas dan berdebu. Di sebelah mereka ada mobil mewah yang terkunci rapat, harta yang bisa mereka lihat tapi tak bisa mereka sentuh. Si wanita menangis jongkok sambil memegangi kakinya yang lecet. Bagas berdiri berkacak pinggang, menendang kerikil dengan frustrasi, lalu membanting tas bajunya ke tanah. Mereka terlihat kecil. Sangat kecil. Aku mengambil ponselku, menekan tombol panggil ke Rani lagi. Halo, Rani. Target sudah dilumpuhkan. Kirim mobil derek ke koordinat yang saya kirimkan sekarang. Ambil Lexusnya. Tapi lakukan pelan-pelan saja, biarkan sampai sore. Biar mereka terpanggang matahari dulu. Siap, Bu Aruna. Kerja bagus, jawab Rani. Aku mematikan sambungan telepon dan menyalakan musik di mobil. Lagu I Will Survive mengalun kencang. Ini baru permulaan, Mas. Babak penyiksaan fisik baru saja dimulai. Tunggu sampai kamu pulang ke rumah dan menyadari bahwa neraka yang sebenarnya bukan di jalanan puncak, tapi di rumah yang selama ini kamu tumpangi. Perjalananku menuruni bukit terasa sangat ringan. Beban di dadaku perlahan terangkat,
digantikan oleh rencana-rencana indah untuk membersihkan hidupku dari sampah. Debu yang ditinggalkan oleh ban mobil Pajeroku perlahan mengendap kembali ke tanah. Suara deru mesin diesel yang garang itu kian menjauh, lalu menghilang sepenuhnya di telan tikungan, meninggalkan keheningan yang mencekam di pinggir jalan raya puncak. Kini, hanya ada suara angin yang berdesir di antara pohon pinus, dan suara napas Bagas yang memburu, campuran antara amarah dan kepanikan yang mulai merayap naik ke ubun-ubun. Matahari sedang berada tepat di atas kepala. Pukul 12 siang. Waktu yang paling brutal untuk berada di luar ruangan tanpa perlindungan. Aspal jalanan bukan lagi sekadar jalan, melainkan wajan raksasa yang siap memanggang siapa saja yang berpijak di atasnya. Bagas berdiri mematung menatap jalan kosong di depannya. Tangannya terkepal di samping tubuh. Di sebelahnya, mobil Lexus hitam yang tadi ia banggakan kini tampak seperti peti mati besi yang terkunci rapat. Mewah, mengkilap, tapi sama sekali tidak berguna. "Mas, gimana ini?" rengek wanita itu, sebut saja Fiona. Suaranya bergetar, air mata mulai merusak lapisan bedak tebal di pipinya, menciptakan parit-parit kecil berwarna coklat luntur. Bagas menoleh, menatap Fiona dengan tatapan yang berbeda dari 1 jam lalu. Jika tadi pagi dia melihat Fiona sebagai bidadari yang memanjakan ego lelakinya, kini di bawah terik matahari yang menyengat, Fiona terlihat merepotkan. "Gimana apanya?" bentak Bagas kasar. "Ya kita harus jalan. Kamu pikir bakal ada helikopter jemput kita? Jalan?" Fiona memekik histeris. Dia menunjuk kakinya. "Mas, lihat sepatu aku. Ini stiletto 12 senti. Gila kamu ya? Kita di tengah hutan, Mas. Masih 5 kilometer lagi baru ketemu pemukiman atau minimarket. Terus mau ngapain? Nunggu di sini sampai jadi keripik." Bagas tidak peduli. Dia menyambar tas jinjing berisi baju gantinya yang tadi kulempar ke aspal. Tas itu berat, berisi kemeja, celana panjang, dan peralatan mandi branded yang niatnya akan dipakai untuk staycation romantis. Kini, tas itu hanyalah beban. "Ayo," perintah Bagas sambil mulai melangkah. Fiona menghentakkan kakinya kesal, tapi tak punya pilihan lain. Dia memungut paper bag berisi tas mewah, yang ironisnya sekarang terasa seperti sampah mahal, dan mulai mengekor di belakang Bagas. Ta, ta, ta. Bunyi hak sepatu Fiona menghantam aspal terdengar menyedihkan. Baru 10 langkah, dia sudah mengaduh. "Aduh panas. Mas, aspalnya panas banget." Panas itu nyata. Sepatu pesta Fiona yang terbuka di bagian depan, membuat jari-jari kakinya terpapar langsung udara panas yang memancar dari jalan raya. Sementara Bagas, meski memakai sepatu kulit tertutup, mulai merasakan kakinya seperti di oven. Kaos kaki tebal dan sepatu kulit tanpa sirkulasi udara adalah resep sempurna untuk penyiksaan. "Mogok kok mobilnya kinclong begitu? Terus itu mbaknya kok kakinya berdarah-darah? Habis ngapain kalian di semak-semak?" sindir si ibu tajam. "Bukan Bu, kami." "Halah, paling pasangan mesum kena batunya," potong si ibu ketus. "Yah, jangan kasih tumpangan. Nanti jok mobil kita kotor kena tanah, bau keringat lagi. Lagian itu mbaknya pakaiannya nggak sopan." "Jalan aja, Pak," perintah si ibu pada suaminya. Kaca mobil ditutup. Mobil itu melaju lagi, meninggalkan Bagas yang ternganga dan Fiona yang menangis sesenggukan. Ditolak, dihina, diabaikan. Mereka melanjutkan perjalanan. Matahari semakin condong ke barat, tapi panasnya belum berkurang. Tenggorokan Bagas terasa seperti ada kaktus yang tumbuh di dalamnya. Kering, perih, dan sakit. Lidahnya keluh. Dia melihat sebuah warung kecil di seberang jalan. Warung tenda biru yang menjual es kelapa muda. Bayangan air kelapa yang dingin dan segar membuat air liurnya menetes. Mereka menyeberang jalan dengan langkah gontai. "Bu haus, Bu," kata Bagas pada penjaga warung, seorang wanita tua yang sedang mengupas kelapa. "Boleh minta air putih sedikit, Bu? Tolong." Ibu penjaga warung menatap penampilan mereka. Kemeja Bagas yang dulunya mewah, jam tangan, yang sebenarnya palsu KW Super, dan gaun Fiona. "Loh, orang kaya kok minta-minta?"
Tanya ibu itu polos tapi menusuk. Beli dong, Mas. Es kelapa 15.000. Air mineral 5.000. Dompet saya hilang, Bu. Dicuri orang, dusta Bagas lagi. Kebohongan sudah menjadi bagian dari napasnya hari ini. Walah, kasihan amat. Ya sudah nih, minum air kendi aja. Ibu itu menyodorkan gelas belimbing berisi air putih biasa. Bagas dan Fiona berebut gelas itu seperti binatang buas. Bagas meminumnya dengan rakus, menumpahkan sebagian ke dagunya, lalu sisanya direbut Fiona yang langsung menenggaknya habis. Lagi, Bu. Kurang, pinta Fiona tak tahu malu. Udah dikasih hati minta jantung. Gerutu ibu warung itu. Sana pergi. Ganggu orang jualan aja. Bau kalian apek. Diusir lagi. Mereka kembali berjalan. Kaki Fiona kini sudah melepuh. Kulit telapak kakinya yang putih mulai merah dan menggelembung berisi cairan. Setiap langkah adalah siksaan. Dia berjalan sambil menyeret kakinya. Sret-sret. Baju kapel kebanggaan mereka kini sudah tak berbentuk. Kusut, kotor, basah, dan bau matahari. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa, pasangan sosialita. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang kalah telak oleh keadaan. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan asyar. Sudah sekitar 2 jam lebih mereka berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti jalan menurun berharap menemukan pangkalan ojek yang bersedia dihutangi, walaupun kemungkinannya 0. Tiba-tiba, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut kambing melintas pelan. Di bak belakang, di antara kambing-kambing yang mengembik, ada ruang kosong sedikit. Bagas sudah tidak punya harga diri lagi. Pak supir, teriak Bagas sambil melambaikan tangan putus asa. Mobil bak itu berhenti. Bau perengus kambing langsung menusuk hidung. Kenapa, Mas? Boleh numpang sampai jalan raya bawah? Tolong, Pak. Istri saya kakinya sakit. Bagas menunjuk Fiona yang sudah terduduk lemas di pinggir got. Supir itu meneliti mereka. Wah, di depan penuh, Mas. Kalau mau ya di belakang. Sama kambing. Mau? Bagas menatap Fiona. Fiona menatap kambing-kambing itu dengan tatapan horor. Mas masa sama kambing? Bisik Fiona jijik. Mau sama kambing atau mau mati di sini? Bentak Bagas habis kesabaran. Naik. Dengan susah payah, Bagas memanjat bak mobil itu. Dia, dengan setelan kemeja slim fit dan celana bahan krem, duduk bersila di atas tumpukan rumput pakan ternak, berhimpitan dengan 3 ekor kambing etawa yang bau. Dia lalu menarik Fiona naik. Fiona menangis kencang saat gaun baby blue-nya terkena kotoran kambing yang basah di lantai bak mobil. Weh, bau. Mobil pun berjalan. Angin sore menerpa wajah mereka, membawa aroma kotoran kambing yang menyengat. Bagas bersandar pada dinding bak mobil, memejamkan mata. Bayangan pagi tadi berputar di kepalanya. Saat dia tersenyum di depan cermin, menyemprotkan parfum bergegari, merasa menjadi raja dunia yang berhasil membodohi istrinya. Dan sekarang, parfum bergegari itu kalah telak oleh bau perengus kambing. Mobil Lexus empuk itu berganti menjadi bak kayu keras yang berguncang-guncang. Di sebelah mobil bak itu, sebuah mobil sedan mewah menyalip. Di dalamnya, sepasang suami istri terlihat tertawa bahagia mendengarkan musik. Bagas menunduk, menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Dia takut ada yang mengenalinya. Dia takut, tapi ketakutan terbesarnya bukanlah pada orang asing. Ketakutan terbesarnya adalah membayangkan wajah Aruna saat dia pulang nanti. Jika Aruna mampu melakukan ini padanya di jalanan umum, apa yang akan wanita itu lakukan di rumah? Sementara itu, Fiona terus memaki-maki nasib sambil menepis ekor kambing yang mengibas ke wajahnya. Dasar laki-laki sialan. Nyesel gue kenal sama lo? Nyesel. Bagas diam saja. Dia terlalu lelah untuk berdebat. Di dalam hatinya, sebuah kesadaran pahit mulai tumbuh. Aruna benar. Tanpa uang Aruna, aku ini cuma sampah. Dan hari ini, sampah itu sedang diangkut bersama ternak menuju tempat pembuangan. Matahari sudah tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang perlahan berubah menjadi kelabu. Langit Jakarta yang mulai gelap seolah ikut berduka, atau mungkin menertawakan,
Nasib seorang pria yang baru saja turun dari ojek pangkalan di depan gerbang perumahan elit Green Hills Residence. Itu Bagas. Penampilannya jauh dari kata manusiawi. Kemeja baby blue yang tadi pagi begitu licin dan wangi, kini lecek, bernoda lumpur kering, dan, yang paling parah, berbau perengus kambing yang menyengat. Celana bahannya robek di bagian lutut. Wajahnya kusam, penuh debu jalanan yang menempel pada sisa-sisa minyak dan keringat. Fiona sudah tidak bersamanya. Wanita itu memilih kabur begitu mereka diturunkan oleh supir truk kambing di perempatan Ciawi. Dia memaki Bagas habis-habisan, meludahi tanah di depan kakinya, lalu memesan taksi online dengan sisa baterai ponselnya. Meninggalkan Bagas sendirian yang harus mengemis pinjaman ponsel pada tukang ojek untuk memesan tumpangan pulang dengan janji, bayar di rumah. "Pak, itu rumah saya. Nanti istri saya yang bayar ongkosnya, ya?" kata Bagas dengan suara serak pada tukang ojek yang menatapnya curiga. "Awas ya, Mas. Kalau bohong saya teriak maling." "Udah bau kambing, ngutang lagi," gerutu tukang ojek itu. Bagas menelan ludah. Harga dirinya sudah minus. Dia berjalan gontai menuju pos satpam utama klaster. Biasanya, dia akan membunyikan klakson mobil mewahnya dan satpam akan hormat sambil membukakan palang pintu otomatis. Tapi kali ini, palang pintu itu tetap tertutup. Pak Asep, kepala keamanan yang sudah bekerja 5 tahun di sana, keluar dari pos. Wajahnya datar, tidak ada senyum ramah seperti biasa. Di tangannya ada sebuah papan jalan berisi daftar tamu. "Malam, Pak Asep. Bukain gerbang dong, saya capek banget nih," pinta Bagas, mencoba bersikap wajar meski tubuhnya gemetar kelelahan. Pak Asep tidak bergerak. Dia justru melipat tangannya di dada, berdiri menghalangi jalan masuk pejalan kaki. "Maaf, Pak Bagas. Bapak dilarang masuk," ucap Pak Asep tegas. Bagas melotot. "Maksud lo apa? Ini rumah gue. Gue warga sini. Minggir." "Ini instruksi langsung dari pemilik rumah, Bu Aruna. Beliau bilang, Pak Bagas tidak lagi berdomisili di sini. Akses kartu Bapak sudah dicabut, dan wajah Bapak sudah masuk daftar hitam tamu yang tidak diizinkan masuk kawasan," jelas Pak Asep tanpa ragu. "Lo gila ya? Aruna itu istri gue. Gue suaminya. Mana ada suami dilarang masuk rumah sendiri?" Bagas mulai berteriak. Emosinya yang sudah labil karena kepanasan dan kelaparan kini meledak. Suara teriakan Bagas memancing perhatian. Beberapa tetangga yang sedang jogging sore atau mengajak anjing jalan-jalan mulai berhenti. Mereka berbisik-bisik, menutup hidung karena bau menyengat yang menguar dari tubuh Bagas. "Pak Bagas, tolong jangan bikin keributan. Malu dilihat warga," tegur Pak Asep. "Gue nggak peduli. Panggil Aruna. Aruna, keluar kamu." Bagas nekat memanjat pagar besi setinggi 2 meter itu. Namun, tenaganya sudah habis. Kakinya terpeleset, dan dia jatuh terjerembab ke aspal dengan bunyi buk yang menyedihkan. Tukang ojek yang belum dibayar mulai panik. "Woi, Mas, jangan bikin perkara. Bayar dulu ongkos saya 50.000. Saat keributan itu memuncak, sebuah mobil buggy golf milik manajemen perumahan mendekat dari arah dalam. Di atasnya duduk sosok yang ditunggu-tunggu. Aruna. Dia terlihat begitu kontras dengan Bagas. Aruna mengenakan gaun rumah berbahan sutra berwarna merah marun, rambutnya digelung rapi, wajahnya segar sehabis mandi. Dia duduk dengan anggun, menatap Bagas yang terkapar di aspal seperti melihat serangga yang mengganggu. Mobil buggy itu berhenti tepat di balik gerbang besi. Aruna tidak turun. Dia hanya menatap suaminya dari balik jeruji, aman di dalam bentengnya. "Ran, sayang." Bagas merangkak mendekat, mencengkeram besi pagar. Matanya memerah menahan tangis. "Bukain pintu, Ran. Aku minta maaf. Aku hilaf. Sumpah, aku nggak ngapa-ngapain sama dia. Tadi itu cuma salah paham." Kebohongan lagi. Aruna hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Bagas meremang. "Pak Asep," panggil Aruna tenang. "Siap, Bu. Tolong lemparkan barang-barang Bapak ini. Jangan sampai ada yang tertinggal di rumah saya. Saya tidak mau rumah saya terkontaminasi bau pengkhianat." Atas kode dari Pak Asep,
2 orang satpam lain keluar dari pos jaga. Mereka menyeret 4 kantong plastik sampah besar berwarna hitam, trash bag jumbo, dan melemparkannya melewati pagar. Bruk, 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 bruk. Kantong-kantong itu mendarat di kaki Bagas. Salah satu kantong robek karena terbentur aspal, memuntahkan isinya, setelan jas mahal, koleksi sneakers, jam tangan, dan pakaian dalam Bagas. Semuanya dicampur aduk begitu saja, tidak dilipat, seperti sampah sungguhan. Ran, kok pakai kantong sampah? Bagas menatap nanar barang-barang branded kesayangannya yang kini bergeletak di tanah berdebu. Karena itu tempat yang pantas untuk barang milikmu, Mas. Sama seperti pemiliknya, jawab Aruna dingin. Tapi rumah ini, setidaknya biarkan aku masuk buat mandi, Ran. Aku bau kambing. Aku nggak punya uang sepeser pun. Tega kamu sama suami sendiri? Suami? Aruna tertawa kecil. Suara tawanya renyah namun tajam. Suami yang mana? Suami yang tadi pagi menipu istrinya dengan alasan ibunya sekarat demi membiayai pelakor? Suami yang lebih memilih check-in di hotel daripada bekerja? Mulai detik ini, kata, suami, sudah tidak berlaku buatmu, Bagas. Aruna mengeluarkan sebuah amplop coklat dari sakunya dan melemparkannya lewat celah pagar. Amplop itu jatuh di dekat tangan Bagas. Itu surat gugatan cerai. Pengacaraku sudah mendaftarkannya sore ini secara online. Tanda tangani nanti kalau kamu sudah sadar diri. Bagas gemetar memegang amplop itu. Dunianya runtuh. Ran, rumah ini kan harta Gonogini. Aku punya hak tinggal di sini. Kamu nggak bisa ngusir aku sepihak. Inilah kartu as yang ditunggu Aruna. Harta Gonogini? Aruna mengangkat alisnya, menatap Bagas dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Mas, kamu lupa atau pura-pura bodoh? Coba ingat-ingat lagi sertifikat rumah ini. Rumah ini saya beli sebelum kita menikah. Atas nama Aruna Wijaya. Dan kita punya perjanjian pranikah pisah harta yang kamu tanda tangani dengan sukarela, karena dulu kamu sok gengsi bilang gak butuh harta istri. Bagas terdiam. Ingatannya melayang ke 5 tahun lalu. Saat dia masih muda, sombong, dan yakin karirnya akan melesat. Dia memang menandatangani perjanjian itu demi membuktikan cintanya tulus. Siapa sangka, itu adalah lubang kuburnya sendiri. Jadi, lanjut Aruna, suaranya semakin tegas. Secara hukum, kamu adalah tamu tak diundang di properti saya. Jika dalam 5 menit kamu tidak angkat kaki dari depan gerbang saya akan minta Pak Asep menelepon polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan gangguan ketertiban umum. Bagas ternganga. Tidak ada celah. Aruna sudah menutup semua pintu. Oh ya, satu lagi, kata Aruna. Dia mengeluarkan selembar uang 50.000 dari dompetnya, lalu memberikannya pada Pak Asep. Pak, tolong bayarkan ongkos tukang ojek itu. Kasihan dia narik orang bau kambing, nanti jok motornya harus dicuci. Baik, Bu. Pak Asep menerima uang itu dan memberikannya pada tukang ojek yang sejak tadi menonton drama rumah tangga itu dengan mulut terbuka. Makasih, Bu Bos. Wah, ganteng-ganteng kok kre. Sindir tukang ojek itu pada Bagas sambil menyalakan motornya dan pergi. Aruna menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati hidup barumu, Mas. Semoga ibu yang sakit dan teman wanita tadi bisa menampungmu. Jangan pernah injakan kakimu di perusahaanku atau rumahku lagi. Ran. Tunggu. Aruna. Bagas berteriak putus asa, tangannya menggapai-gapai udara. Tapi Aruna sudah memutar balik bugi golfnya. Punggungnya tegak, tidak menoleh sedikit pun. Dia menghilang di balik tikungan jalan kompleks yang asri, kembali ke istananya yang nyaman. Tinggallah Bagas sendirian di luar gerbang. Langit sudah sepenuhnya gelap. Lampu jalan mulai menyala, menyoroti sosok Bagas yang duduk bersimpuh di antara 4 kantong sampah hitam. Bau prengus kambing di tubuhnya semakin menyengat bercampur bau keringat dingin. Perutnya melilit perih karena belum makan siang. Tenggorokannya kering. Tetangga-tetangga yang menonton mulai membubarkan diri satu persatu, berbisik-bisik jijik sambil menggelengkan kepala. Tidak ada yang mau menolong. Di lingkungan elit seperti ini, aib adalah penyakit menular yang harus dihindari. Bagas menatap kantong sampah berisi baju-bajunya.
Dia tidak punya mobil. Tidak punya uang tunai. Kartu ATM diblokir. Tidak punya tempat tinggal. Baterai HP habis. Dia benar-benar di titik nol. Dengan tangan gemetar, Bagas menarik salah satu kantong sampah. Dia membongkarnya, mencari sesuatu yang bisa dijual atau dipakai. Dia menemukan jas Armani kesayangannya yang kini kusut. Dulu jas ini membuatnya merasa seperti raja. Sekarang, jas ini hanya kain tak berguna yang tidak bisa dimakan. Rintik hujan mulai turun. Satu persatu, lalu semakin deras. Hujan mengguyur tubuh Bagas, membasahi kantong-kantong sampah itu. Air hujan bercampur dengan debu di wajahnya, menciptakan aliran air keruh yang menetes ke dagu. Bagas menangis. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam waktu kurang dari 12 jam. Pagi tadi dia adalah pangeran, malam ini dia adalah gelandangan. Ibu. Lirihnya di tengah deras hujan. Dia teringat ibunya di kampung. Satu-satunya orang yang mungkin masih mau menerimanya. Tapi bagaimana dia bisa pulang ke kampung? Kampung halamannya ratusan kilometer jauhnya. Dan dia bahkan tidak punya uang untuk kencing di toilet umum SPBU. Bagas berdiri dengan susah payah, menyeret 4 kantong sampah besar itu. Dia harus mencari tempat berteduh. Halte bus di seberang jalan raya adalah satu-satunya pilihan. Malam itu, di bawah atap halte yang bocor, ditemani nyamuk dan dinginnya angin malam, Bagas Prasetyo, pria yang dulu bangga dengan gaya hidup hedonisnya, tidur beralaskan jas mahalnya di atas bangku beton yang keras. Sementara di dalam rumah mewah yang hangat, Aruna sedang menikmati secangkir teh chamomile panas, menatap hujan dari balik jendela kaca, tersenyum puas. Pembersihan tahap 1 selesai, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca. Namun Aruna tahu, ini belum berakhir. Membuat Bagas miskin saja tidak cukup. Dia harus memastikan pria itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menyakiti wanita lain. Dan wanita bernama Fiona itu, dia juga punya hutang yang harus dibayar. Pagi datang dengan cara yang paling tidak sopan bagi Bagas. Bukan dengan sapaan lembut istri atau aroma kopi espresso dari mesin pembuat kopi otomatis, melainkan dengan cipratan air genangan yang dilindas bus kota. Ceraat. Air keruh bercampur lumpur menyiram wajah dan tubuh, Bagas yang sedang meringkuk kedinginan di bangku halte. Bangsat. Umpatnya, terbangun dengan kaget. Tubuhnya kaku, punggungnya sakit karena tidur di beton keras semalaman. Bau badannya kini adalah campuran abstrak antara bau kambing, keringat basi, air hujan, dan aroma got. Perutnya berbunyi nyaring. Perih melilit. Terakhir kali dia makan adalah sarapan kemarin pagi, roti bakar buatan Aruna yang dia makan sambil berpura-pura manis. Bagas menatap 4 kantong sampah hitam di sekelilingnya. Harta bendanya. Kehidupannya. Dia merogoh saku celananya. Kosong. Ponselnya mati total. Dompetnya ada, tapi isinya hanya KTP dan SIM. Kartu-kartu ATM sudah menjadi sampah plastik tak berguna. Gue butuh makan. Gue butuh duit, gumamnya. Matanya tertuju pada salah satu kantong sampah yang sedikit terbuka. Di sana menyembul lengan jas Hugo Boss abu-abu miliknya. Jas yang dia beli seharga 5 juta rupiah tahun lalu. Otak liciknya kembali bekerja. Dia punya barang branded. Dia bisa menjualnya. Dengan menyeret kantong-kantong besar itu, Bagas berjalan tertatih-tatih mencari pasar terdekat. Dia ingat, sekitar 2 kilometer dari perumahan elit itu ada pasar tradisional yang ramai. Di sana pasti ada lapak jual beli pakaian bekas atau barang loak. Perjalanan 2 kilometer itu terasa seperti maraton neraka. Orang-orang menutup hidung saat berpapasan dengannya. Anak-anak kecil menunjuk-nunjuk sambil tertawa. Orang gila. Ada orang gila bawa sampah. Sesampainya di pasar, hiruk-pikuk pedagang menyambutnya. Bau amis ikan dan daging mentah bercampur dengan bau badannya. Bagas mencari sudut pasar tempat pedagang pakaian bekas menggelar lapak. Dia menemukan seorang bapak tua bergigi ompong yang sedang menata celana jeans bekas. "Pak," panggil Bagas. Suaranya serak. Bapak itu menoleh, lalu mundur selangkah sambil mengibaskan tangan di depan hidung. "Waduh, Mas, jangan ngemis di sini. Belum penglaris." "Sembarangan. Saya bukan pengemis," bentak Bagas, sisa-sisa arogansinya muncul.
Saya mau jual barang. Barang branded. Asli. Mahal. Bagas merobek kantong sampah, mengeluarkan jas Hugo Boss itu. Kondisinya agak kusut dan lembab karena hujan semalam, tapi label mereknya masih jelas. Lihat nih. Hugo Boss. Barunya 5 juta. Saya jual cepat aja, 1 juta. Bapak untung banyak kalau dijual lagi. Si bapak pedagang mengambil jas itu dengan 2 jari, seolah memegang bangkai tikus. Dia membolak-baliknya, lalu mendengus meremehkan. Halah, Hugo Boss apaan? Ini MAH bekas orang mati kali? Bau apek gini. Kusut, kancingnya copot 1. Lagian di sini siapa yang mau beli jas beginian? Orang sini carinya kaos partai atau celana kolor. Ini asli, Pak, bahannya wol impor. Bagas ngotot. Udah, kalau mau saya ambil 50.000. Itu juga kasihan aja lihat Mas kayak gembel. Tawar bapak itu sadis. 50.000? Gila lo? Buat beli bensin aja nggak cukup. Ya udah kalau nggak mau, sana bawa lagi sampahnya. Bapak itu kembali sibuk dengan dagangannya. Bagas terdiam. Perutnya kembali berbunyi, kali ini lebih keras, seolah memprotes idealismenya. Dia menatap warung nasi rames di seberang jalan. Aroma ayam goreng menusuk hidungnya. Dia kalah. 75.000, Pak. Tolonglah. Tawar Bagas dengan suara memelas, harga dirinya runtuh sepenuhnya. 50.000. Take it or leave it, jawab si bapak sok Inggris. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Bagas menyerahkan jas mahalnya. Dia menerima selembar uang 50.000 rupiah yang lecek dan berminyak. Uang hasil penjualan jas yang dulu dia banggakan saat meeting dengan klien fiktif. Dengan uang itu, Bagas makan nasi rames di warung pinggir jalan dengan rakus. Dia juga membeli air mineral dan menumpang mengisi daya ponselnya di warung itu. Sambil menunggu baterai ponselnya terisi, Bagas merenung. Dia masih punya harapan. Fiona. Wanita itu pasti masih mencintainya. Kemarin Fiona marah karena kepanasan dan capek. Itu wajar. Wanita kan emosional. Kalau Bagas datang baik-baik, minta maaf, dan menjelaskan bahwa ini hanya sementara, bahwa dia akan merebut harta Gonogini dari Aruna, Fiona pasti mau menampungnya. Fiona kan bucin banget sama gue, hibur Bagas dalam hati. Ponselnya menyala. Ting, ting, ting. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Bagas tidak membuka WhatsApp dari Aruna atau keluarganya dulu. Dia langsung mencari kontak Fiona. Dia menelepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ditelepon lagi. Masih sama. Sialan, pasti HP-nya mati juga kayak gue kemarin. Pikir Bagas positif. Dia membuka aplikasi ojek online. Saldonya 0, tapi dia bisa bayar tunai dengan sisa uang kembalian nasi rames. Dia memesan ojek motor menuju kos-kosan eksklusif tempat Fiona tinggal. Kosan yang sewanya juga sering dibantu oleh Bagas. Pakai uang Aruna, tentu saja. Bagas menitipkan sisa kantong sampahnya di warung nasi. Bu, titip bentar ya, nanti saya ambil lagi, isinya baju mahal kok. Lalu naik ojek dengan hanya membawa badan dan ponsel. Dia sempat mampir ke minimarket sebentar, membeli sabun cuci muka dan deodoran sachet untuk menyamarkan bau badannya. Dia cuci muka di toilet umum minimarket, berusaha terlihat seganteng mungkin meski bajunya masih kotor. Sesampainya di kosan Fiona di daerah Tebet, Bagas dengan percaya diri melewati gerbang yang kebetulan terbuka. Dia naik ke lantai 2, menuju kamar nomor 203. Dia mengetuk pintu. Yang, Fiona. Sayang buka dong, ini aku, Bagas. Hening. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Fiona. Aku tahu kamu di dalam. AC-nya nyala tuh suaranya. Terdengar suara langkah kaki, lalu suara kunci diputar. Pintu terbuka sedikit. Wajah Fiona muncul. Tapi tidak ada senyum rindu di sana. Wajahnya bengkak sisa menangis semalam, dan tatapannya penuh kebencian. Ngapain lo kesini? Desis Fiona. Sayang, jangan galak-galak dong. Aku mau minta maaf soal kemarin. Itu musibah. Sekarang aku butuh bantuan kamu. Aku boleh numpang di sini dulu ya, seminggu aja, sampai aku urus perceraian sama Aruna dan ambil harta gue.
Fiona tertawa. Tawa yang keras dan melengking. Dia membuka pintu lebar-lebar. Harta? Harta apa? Mas? Gue udah lihat berita viral di TikTok. Istri lo itu pinter banget ya. Dia udah spill semuanya. Hah? Viral? Bagas bingung. Fiona menyodorkan ponselnya ke wajah Bagas. Di layar itu, terpampang video yang diambil oleh pengendara motor kemarin sore. Video Bagas dan Fiona berjalan kaki dengan baju kapel kotor, lalu video mereka naik truk kambing. Captionnya tertulis, Azab suami selingkuh pelakor. Dari Lexus turun ke truk kambing. Syukurin. Video itu sudah ditonton 2 juta kali. Kolom komentarnya penuh dengan caci maki. Netizen 1, mampus. Sok kecakepan sih lakinya. Netizen 2, baknya menor amat, pantes ditinggal di jalan. Netizen 3, istrinya the real queen. Elegan banget cara balasnya. Gara-gara lo, gue malu keluar kamar. Teman-teman kosan gue pada ngetawain gue. Teriak Fiona histeris. Dan lo masih berani minta numpang di sini? Numpang hidup lagi? Vio, dengerin dulu, itu kan cuma sosmed. Nanti juga reda. Yang penting kita berdua. Kita? Nggak ada kita? Potong Fiona cepat. Asal lo tahu ya, gue mau sama lo itu karena lo royal. Lo beliin gue tas. Lo bawa mobil mewah. Lo ajak makan enak. Gue pikir lo kaya beneran. Ternyata lo cuma parasit yang numpang hidup sama istri. Gue najis pacaran sama gembel. Kata-kata itu menampar Bagas lebih keras daripada tangan Aruna. Kenyataan pahit ditumpahkan tepat di depan mukanya. Jadi, selama ini kamu cuma manfaatin aku? Tanya Bagas lirih. Hatinya hancur. Ya iyalah. Emang lo pikir lo ganteng banget? Ganteng kalau nggak ada duitnya buat apa? Tiba-tiba, dari dalam kamar Fiona, terdengar suara pria lain. Siapa sih? Beb? Berisik amat pagi-pagi. Seorang pria keluar dari kamar mandi, hanya memakai handuk di pinggang. Tubuhnya kekar, penuh tato. Dia menatap Bagas dengan tatapan mengintimidasi. Bagas terbelalak. Siapa dia? Vio? Fiona merangkul lengan pria itu dengan manja. Kenalin, ini Rico. Pacar gue yang sebenarnya. Dia debt collector, jadi jangan macem-macem ya. Rico maju selangkah, meretakkan buku-buku jarinya. Ada masalah apa lo sama cewek gue? Mau gue patahin lagi kakinya biar nggak bisa jalan sekalian? Nyali Bagas ciut seketika. Dia mundur teratur. Enggak, Bang. Saya cuma salah kamar. Maaf. Bagas berbalik dan lari. Dia lari menuruni tangga kosan secepat kilat, dikejar oleh tawa mengejek Fiona dan Rico dari lantai atas. Dasar Mokondo, jangan balik lagi lo. Teriak Fiona sambil melempar botol air mineral kosong yang mengenai punggung Bagas. Bagas terus berlari sampai ke jalan raya. Napasnya putus-putus. Air matanya menetes lagi. Kali ini bukan karena nasib, tapi karena patah hati dan penghinaan yang begitu dalam. Dia merasa kotor. Dia merasa bodoh. Dia telah mengkhianati Aruna, wanita yang tulus mencintainya dari nol, wanita yang elegan, pintar, dan setia, hanya demi wanita murahan seperti Fiona yang langsung membuangnya saat dia jatuh miskin. Bagas duduk lemas di trotoar. Dia membuka ponselnya lagi dengan tangan gemetar. Ada satu pesan WhatsApp masuk dari nomor ibunya di kampung. Harapan terakhir. Ibu pasti akan menerimanya. Ibu pasti akan membelanya. Bagas membuka pesan itu. Bukan teks, melainkan voice note. Dia menekan tombol play. Suara ibunya terdengar, tapi bukan suara lembut yang biasa memanjakannya. Suara itu bergetar menahan tangis dan amarah. Bagas, ibu kecewa sama kamu, nak. Aruna telepon ibu tadi pagi. Dia kirim semua bukti kelakuanmu. Tegak kamu ya? Kamu jadikan ibu alasan buat nipu istrimu? Kamu bilang ibu sekarat padahal ibu sehat? Kamu sumpahin ibumu sendiri mati demi perempuan gatal itu? Suara ibu terisak. Ibu malu, Bagas. Tetangga-tetangga di sini sudah lihat videomu di truk kambing itu.
Pak RT sampai nanya ke ibu. Ibu nggak kuat nanggung malu. Jangan pulang dulu, Le. Bapakmu marah besar. Dia bilang kalau kamu pulang mau dihajar pakai kayu balok. Jangan hubungi ibu dulu sampai bapak reda marahnya. Ibu sakit hati sama kamu. Pesan berakhir. Bagas menjatuhkan ponselnya ke aspal. Layarnya retak, seperti retaknya sisa-sisa kewarasannya. Ditolak istri. Dibuang selingkuhan. Dipermalukan satu Indonesia. Dan kini, pintu rumah orang tuanya pun tertutup. Dia sendirian di Jakarta yang kejam. Tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa tujuan. Bagas menatap langit siang yang terik. Dia teringat kata-kata Aruna kemarin, silakan jadi gembel. Kutukan itu kini menjadi kenyataan. Aruna tidak main-main. Dia benar-benar memastikan Bagas tidak punya tempat untuk berlari. Bagas bangkit perlahan, berjalan gontai kembali ke warung nasi tempat dia menitipkan sampah-sampah bajunya. Hanya itu yang dia punya sekarang. Kantong sampah. Di dalam benaknya, mulai muncul rasa penyesalan yang terlambat. Wajah Aruna yang tersenyum manis saat membuatkan kopi terbayang-bayang. Dulu, hidupnya begitu sempurna. Dulu, dia punya segalanya. Aruna, bisiknya pada angin lalu. Kamu menang. Aku hancur. Tapi perutnya kembali perih. Penyesalan tidak mengenyangkan. Dia harus berpikir bagaimana cara bertahan hidup nanti malam. Dan malam-malam seterusnya. 1 minggu berlalu sejak insiden truk kambing yang menggemparkan jagat maya itu. Bagi Aruna, 1 minggu ini adalah masa detoksifikasi terbaik dalam hidupnya. Tanpa kehadiran Bagas di rumah, udara terasa lebih segar. Tidak ada lagi handuk basah yang dilempar sembarangan ke kasur, tidak ada lagi rengekan minta uang bensin, dan tidak ada lagi aroma kebohongan yang menyesakkan dada. Pagi ini, Aruna melangkah masuk ke lobi kantor pusat Aruna Textile dengan aura yang berbeda. Dia mengenakan blazer putih gading dengan potongan tegas, dipadu celana kulot hitam yang elegan. Rambutnya ditata sleek bun, memperlihatkan leher jenjangnya yang kini dihiasi kalung berlian, hadiah untuk dirinya sendiri sebagai perayaan kemerdekaan. Selamat pagi, Bu Aruna, sapa resepsionis dengan senyum lebar dan hormat. Pagi, Siska. Bagaimana jadwal hari ini? Tanya Aruna ramah, langkah kakinya berirama ketukan heels yang percaya diri. Padat, Bu. Ada meeting dengan investor dari Singapura jam 10, lalu makan siang dengan tim desain untuk koleksi lebaran. Bagus. Siapkan ruang rapat utama. Aruna masuk ke dalam lift pribadi direksi. Saat pintu lift menutup, dia melihat pantulan dirinya di dinding logam. Wanita di cermin itu bukan lagi istri yang lelah menutupi aib suami. Dia adalah CEO, pemimpin, dan wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Sementara itu, di luar gedung kaca megah itu, sebuah pemandangan kontras sedang terjadi. Seorang pria kurus, kumal, dengan wajah brewok yang tidak terurus, sedang berdebat dengan satpam pos depan. Itu Bagas. 1 minggu hidup menggelandang telah mengubahnya drastis. Kulitnya terbakar matahari, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan bibirnya pecah-pecah. Jas Hugo Boss sudah dia jual. Sekarang dia hanya memakai kaos oblong kusam yang dia temukan di jemuran orang, dia mencurinya karena putus asa, dan celana bahan yang sudah robek di sana-sini. Pak, tolonglah Pak. Saya Bagas. Suami Ibu Aruna. Bapak kenal saya kan? Saya sering bagi-bagi rokok ke kalian dulu. Bagas memohon pada Danu, kepala keamanan kantor yang bertubuh kekar. Danu menatap Bagas dengan pandangan iba bercampur jijik. Dulu, Bagas memang sering datang ke sini dengan mobil mewah, sok akrab, tapi pelit. Maaf, Pak Bagas. Instruksi Ibu Direktur sudah jelas. Bapak dilarang masuk area kantor. Foto Bapak sudah ditempel di pos keamanan sebagai persona non grata, jawab Danu tegas namun tetap sopan. Tapi saya mau ketemu istri saya. Saya mau bicara penting. Ini soal hidup mati. Bagas mulai histeris. Dia lapar. Dia sakit. Dia butuh Aruna. Bukan karena cinta, tapi karena Aruna adalah satu-satunya sumber logistik yang dia tahu. Nggak bisa, Pak. Silakan pergi sebelum kami panggil polisi. Bagas mundur selangkah, menatap gedung tinggi itu.
Di lantai teratas, di ruang ber-AC yang dingin, Aruna pasti sedang duduk nyaman. Rasa tidak terima membakar dadanya. Dia merasa punya andil dalam kesuksesan Aruna, walaupun hanya sebagai penyemangat, menurut versinya. Gue nggak bakal nyerah, desis Bagas. Dia menunggu. Dia bersembunyi di balik semak-semak taman kota di seberang kantor, menunggu celah. Siang harinya, jam makan siang tiba. Karyawan mulai berlalu lalang keluar masuk lobi. Keamanan sedikit melonggar karena banyaknya kurir makanan yang datang. Bagas melihat peluang. Dia menarik napas panjang, merapikan rambutnya yang lengket dengan air liur, lalu nekat berlari menerobos masuk saat pintu otomatis terbuka lebar untuk rombongan karyawan. "Woi, berhenti!" teriak Danu dari pos luar. Tapi Bagas sudah masuk ke lobi utama yang dingin dan wangi. Sensasi dingin AC menyentuh kulitnya, membuatnya merinding nikmat sekaligus perih. Dia berlari ke tengah lobi, matanya liar mencari sosok Aruna. Lobi itu ramai. Puluhan karyawan yang sedang mengantre lift atau duduk di sofa tamu langsung terdiam. Mereka menatap sosok gelandangan yang masuk itu. Bau tidak sedap mulai menyebar, mengalahkan aroma pengharum ruangan lavender. "Aruna! Aruna ah! Keluar kamu!" teriak Bagas, suaranya menggema di lobi yang berlantai marmer. Security dalam lobi segera mengepungnya. "Pak, tolong keluar baik-baik. Jangan sentuh gue. Gue pemilik tempat ini juga. Istri gue yang punya." Bagas meronta saat tangannya ditarik. "Panggil Aruna. Bilang suaminya datang." Keributan itu membuat lift VIP terbuka. Aruna keluar. Dia tidak sendirian. Dia didampingi oleh Rani, asistennya, dan dua orang pria berjas rapi, investor dari Singapura. Aruna sedang tertawa renyah membicarakan bisnis. Namun tawanya terhenti saat melihat kerumunan di tengah lobi. Suasana hening seketika. Para karyawan menepi, memberi jalan bagi sang ratu. Aruna menatap lurus ke arah keributan itu. Matanya menyipit sedikit, mengenali sosok kumal yang sedang dikunci lengannya oleh dua satpam. "Stop," ucap Aruna pelan, tapi suaranya yang berwibawa terdengar jelas. Satpam melepaskan cengkeraman mereka sedikit, tapi tetap waspada. Bagas, melihat Aruna, langsung menjatuhkan diri berlutut. "Ran, Aruna." Bagas merangkak mendekat. Air mata buaya kembali keluar. "Lihat aku, Ran. Lihat suamimu. Aku menderita, Ran. Aku tidur di jalan, aku makan sisa sampah. Tega kamu, Ran? Mana janji suci pernikahan kita?" Para investor asing itu tampak bingung dan risih. Rani berbisik cepat menjelaskan situasi dalam bahasa Inggris. "Security issue, sorry, sir." Aruna memberi isyarat pada Rani untuk membawa tamu VIP itu ke ruang tunggu eksekutif lewat jalan lain. Setelah tamu pergi, Aruna berjalan mendekati Bagas. Dia berhenti berjarak 2 meter, jarak aman agar tidak tercium bau busuknya. "Janji suci," ulang Aruna, nada suaranya datar dan dingin, menusuk tulang. "Janji suci yang mana, Mas? Janji untuk saling setia yang kamu langgar di hotel murah dengan perempuan itu? Atau janji untuk saling menjaga yang kamu hancurkan saat kamu menyumpahi ibumu sendiri sakit demi uang kencan?" "Itu khilaf, Ran. Aku laki-laki biasa. Aku lemah." Bagas memukul-mukul dadanya dramatis. "Maafkan aku. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Bawa aku pulang, Ran. Mandikan aku, kasih aku makan. Aku kangen masakan kamu." Karyawan-karyawan di lobi berbisik-bisik. Beberapa merekam diam-diam dengan ponsel. Bagas tidak peduli lagi harga diri, dia hanya ingin perutnya kenyang. Aruna menghela napas panjang. Dia tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya merasa kasihan. Kasihan pada dirinya sendiri di masa lalu yang pernah mencintai pria semenyedihkan ini. "Bagas, panggil Aruna. Kamu bukan rindu masakanku. Kamu rindu uangku. Kamu rindu kemudahan hidup yang kuberikan." Aruna membuka tas kerjanya, mengambil sebuah map plastik. "Kebetulan kamu di sini. Pengacaraku tadinya mau mencari kamu di kolong jembatan manapun kamu berada. Tapi kamu datang sendiri. Bagus.
Aruna melempar map itu ke lantai, tepat di depan lutut Bagas. Itu surat panggilan sidang pertama perceraian kita minggu depan. Dan di dalamnya juga ada lampiran tuntutan pengembalian dana. Pengembalian dana? Bagas tergagap, tangannya gemetar mengambil map itu. Ya, audit perusahaanku menemukan bahwa selama 3 tahun terakhir, kamu menggunakan kartu kredit tambahan perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Belanja tas, hotel, perhiasan totalnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Mata Bagas melotot. Ran, itu kan uang istri, uang suami juga. Salah. Itu uang PT. Uang perusahaan. Dan kamu bukan karyawan, bukan direksi. Itu namanya penggelapan, Mas. Embezzlement. Aruna tersenyum tipis, senyum yang mematikan. Aku memberimu 2 pilihan hari ini. Pertama, kamu tanda tangani surat cerai itu tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun, dan aku akan menganggap hutang 1,5 miliar itu lunas sebagai sedekah buang sial. Atau kedua, Aruna menjeda kalimatnya, membiarkan ketegangan mencekik leher Bagas. Kamu boleh mencoba menuntut hakmu di pengadilan, tapi aku akan melaporkan penggelapan dana itu ke polisi. Dengan bukti yang aku punya, kamu bisa mendekam di penjara minimal 4 tahun. Di sana dapat makan gratis sih, tapi ya menunya nasi cadong. Bagas lemas. Tubuhnya serasa tak bertulang. Pilihan yang diberikan Aruna sama-sama mematikan, tapi pilihan pertama setidaknya membuatnya tetap bebas, meski sebagai gembel. Kamu kejam, Ran. Kamu iblis. Bisik Bagas. Aku belajar dari ahlinya, Mas, jawab Aruna tajam. Sekarang, keluar dari kantorku. Kamu mengganggu pemandangan dan membuat lobi ini bau. Aruna berbalik badan, mengibaskan rambutnya. Danu, bersihkan sampah ini. Pel lantai bekas dia berlutut dengan disinfektan. Saya nggak mau ada kuman parasit yang tertinggal. Siap, Bu. 2 satpam langsung menyergap Bagas. Kali ini tidak ada ampun. Mereka menyeret Bagas seperti karung beras. Aruna, tunggu. Aruna kasih aku uang makan dikit aja. 50.000, Ran. Aruna, teriakan Bagas makin menjauh, lalu menghilang saat pintu lobi tertutup. Aruna berdiri tegak di tengah lobi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap para karyawannya yang masih terpaku. Apa yang kalian lihat? Tanya Aruna tenang. Kembali bekerja. Pertunjukan sirkus sudah selesai. Baik, Bu. Serempak karyawan menjawab, buru-buru bubar dengan rasa segan dan kagum yang makin tinggi pada bos mereka. Aruna berjalan kembali menuju lift. Di dalam lift yang sunyi, Rani, asistennya, memberanikan diri bertanya. Ibu baik-baik saja? Aruna menatap pantulan dirinya lagi. Matanya berkaca-kaca sedikit, bukan karena sedih kehilangan Bagas, tapi karena rasa lega yang luar biasa. Beban berat di pundaknya telah hilang sepenuhnya. Aku sangat baik, Rani. Sangat baik, jawab Aruna sambil tersenyum tulus. Oh ya, tolong hubungi cleaning service, suruh semprot pewangi ruangan di lobi. Bau masa laluku terlalu menyengat. Sementara itu, di trotoar panas di luar gedung, Bagas terlempar keluar. Dia tersungkur di aspal panas. Map berisi surat cerai itu masih digenggamnya erat. Dia lapar, haus, dan sekarang ketakutan. Ancaman penjara terngiang-ngiang di kepalanya. Dia tahu Aruna tidak pernah menggertak sambal. Wanita itu pebisnis ulung yang selalu menghitung risiko. Bagas membuka map itu. Membaca tulisan hitam di atas putih yang merincikan dosa-dosanya dan hutang-hutangnya. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan tua berhenti. Kaca jendelanya turun. Bagas menyipitkan mata. Dia mengenali mobil itu. Itu mobil bapaknya. Bapak? Gumam Bagas penuh harap. Apakah orang tuanya berubah pikiran? Apakah mereka datang menjemputnya? Pintu mobil terbuka. Bapaknya keluar. Pria tua itu memegang tongkat kayu. Wajahnya merah pada menahan amarah. Bapak. Bagas mencoba bangkit. Bapak jemput Bagas. Bapaknya berjalan mendekat, tapi tidak untuk memeluk. Plak.
Tongkat kayu itu melayang memukul kaki Bagas. Tidak terlalu keras, tapi cukup membuat Bagas menjerit kaget. "Anak durhaka," bentak bapaknya. "Ibumu masuk rumah sakit beneran gara-gara kamu. Tensi darahnya naik sampai 200 setelah lihat video kamu viral." "Pak, ampun Pak. Jangan panggil aku Bapak. Aku jauh-jauh datang ke Jakarta bukan mau jemput kamu. Aku mau balikin ini." Bapaknya melempar sebuah bungkusan plastik kecil ke wajah Bagas. Isinya adalah ijazah SD, SMP, SMA, dan akta kelahiran Bagas. "Bawa surat-suratmu ini. Urus hidupmu sendiri. Jangan pernah injakkan kakimu di kampung lagi. Warga kampung sudah sepakat mau ngusir kamu kalau kamu berani pulang. Kamu bikin malu keluarga besar." "Pak, terus Bagas tinggal di mana?" "Terserah. Di kolong jembatan kek, di penjara kek. Asal jangan bawa-bawa nama keluarga lagi. Ibumu sampai nggak mau makan gara-gara malu punya anak kayak kamu." Bapaknya berbalik, masuk ke mobil lagi, dan membanting pintu. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot yang hitam. Bagas duduk bersila di trotoar. Di tangan kanannya map surat cerai dan ancaman penjara. Di tangan kirinya bungkusan ijazah dari keluarga yang membuangnya. Dia benar-benar sendirian di dunia ini. Seorang pengamen jalanan lewat di depannya, melihat Bagas yang menyedihkan, lalu melempar uang receh 500 perak ke pangkuan Bagas. "Nih, Mas. Buat beli kerupuk." "Kasihan," kata pengamen itu. 1 tahun kemudian. Waktu adalah hakim yang paling adil. Dia tidak pernah terburu-buru, namun selalu memberikan putusan yang tepat pada akhirnya. Bagi Aruna, 1 tahun terakhir ini terasa seperti melesat dengan kecepatan cahaya. Tanpa beban, benalu, yang selama ini menghambat langkahnya, perusahaan Aruna Tekstil meroket. Aruna melakukan ekspansi besar-besaran, mengekspor kain batik premium hingga ke Eropa dan Timur Tengah. Malam ini, Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di Jakarta dipenuhi cahaya lampu kristal dan kilatan kamera wartawan. Aruna berdiri di atas panggung, memegang trofi kristal berbentuk angsa. "Business Woman of the Year," begitu tulisan yang terukir di sana. Aruna tersenyum ke arah audiens. Dia tampak memukau dalam balutan gaun malam sutra berwarna champagne. Ironisnya, warna yang mirip dengan warna kemewahan yang dulu dipaksakan Bagas. Namun kini Aruna memakainya dengan uang dan kelasnya sendiri. "Kunci kesuksesan saya tahun ini sederhana," ucap Aruna di depan mikrofon, suaranya tenang dan percaya diri. "Saya belajar untuk membuang hal-hal yang tidak lagi memberi nilai positif dalam hidup saya. Baik itu strategi bisnis yang usang, maupun investasi pribadi yang merugikan." Hadirin bertepuk tangan. Di barisan depan, duduk seorang pria dengan setelan jas hitam yang rapi. Bukan Bagas. Namanya Dimas, seorang pengacara korporat ternama yang juga rekan bisnis Aruna. Dimas menatap Aruna dengan tatapan kagum dan hormat, tatapan setara, bukan tatapan memuja karena uang. Setelah acara selesai, Aruna berjalan keluar lobi hotel didampingi Dimas. "Pidato yang bagus, Ran. Kamu benar-benar bersinar malam ini," puji Dimas tulus. "Terima kasih, Dimas. Semua berkat bantuan tim hukummu juga yang membereskan sisa-sisa masa lalu, itu dengan cepat," jawab Aruna sambil tersenyum. "Ah, soal mantan suamimu itu? Itu kasus termudah yang pernah kutangani. Dia tidak punya nyali untuk melawan begitu melihat tumpukan bukti penggelapan dana." Mereka tertawa kecil. Sopir pribadi Aruna sudah membukakan pintu mobil Alphard putih terbaru. Aruna masuk ke dalam kabin yang nyaman dan wangi, meninggalkan ingatan masa lalu yang pahit jauh di belakang. Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang lain, nasib sedang memutar roda kehidupan ke titik terendah bagi 2 orang manusia yang dulu pernah merasa di atas angin. Di sebuah warung tenda pecel lele yang kumuh di pinggir rel kereta api Manggarai, seorang pelayan wanita sedang mencuci piring kotor di ember besar berisi air keruh. Tangannya yang dulu lentik dan rajin manicure, kini kasar, pecah-pecah, dan berbau amis ikan. Itu Fiona. Kecantikan buatannya sudah luntur. Tanpa skincare mahal dan suntik vitamin, wajahnya terlihat kusam dan tua sebelum waktunya. Rico, pacar debt collector-nya, ternyata bukan pelindung. Rico adalah mimpi buruk. Setelah tahu Fiona tidak punya uang lagi dan tidak bisa memeras Bagas,
Riko memaksanya bekerja untuk membiayai judi slotnya. Jika Fiona menolak, satu tamparan akan melayang. Fiona mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju yang kucel. Matanya tertuju pada televisi tabung kecil di pojok warung yang sedang menayangkan berita selebriti. Di layar itu, wajah Aruna terpampang jelas. Cantik, elegan, dan memegang piala. Headline berita, Aruna Wijaya, janda kaya raya yang semakin sukses pasca bercerai. Hati Fiona mencelos. Rasa iri dan penyesalan menusuk dadanya. Dulu, dia menghina Aruna sebagai wanita membosankan. Dulu, dia merebut suami Aruna demi kemewahan. Sekarang, dia mencuci piring bekas orang makan, sementara Aruna makan di meja perjamuan raja. Heh, ngelamun aja. Itu piring numpuk, bentak pemilik warung. Iya, Bu. Fiona menunduk, menyembunyikan air matanya yang jatuh ke dalam air cucian piring yang berminyak. Dia telah memilih jalan pintas, dan jalan itu membawanya ke jurang. Namun, jika Fiona merasa hidupnya buruk, nasib Bagas jauh lebih tragis. Di perempatan lampu merah kawasan Senen yang padat dan berdebu, terlihat sesosok manusia yang seluruh tubuhnya dicat warna perak. Manusia Silver. Dia membawa kotak kardus bekas mie instan, berjalan terseok-seok di antara mobil-mobil yang berhenti menunggu lampu hijau. Dia menyodorkan kotak itu ke setiap kaca jendela, berharap ada recehan yang jatuh. Di balik ket perak metalik yang menyesakkan pori-pori kulit itu, tersimpan wajah Bagas Prasetyo. Sudah 6 bulan dia menjalani profesi ini. Setelah dibuang keluarga, tidak punya ijazahnya hilang dicuri orang saat dia tidur di perantoko, dan memiliki catatan hitam di kepolisian karena laporan Aruna. Meski tidak dipenjara, dia masuk daftar hitam by checking dan catatan kriminal ringan penggelapan, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Bahkan jadi kuli panggul pun dia tidak sanggup karena fisiknya yang manja. Menjadi manusia silver adalah cara terakhir untuk menyembunyikan identitasnya. Dia malu. Dia tidak ingin ada orang yang mengenali wajah mantan suami Aruna Wijaya dalam diri pengemis ini. Ket perak itu adalah topeng sekaligus kutukannya. Matahari siang itu sangat terik. Ket kimia di tubuhnya terasa membakar kulit, membuatnya gatal luar biasa. Tapi dia harus tahan. Perutnya belum diisi nasi sejak kemarin. Lampu merah menyala. Antrean mobil mewah berhenti. Bagas melihat sebuah mobil Alphard putih yang mengkilap. Di matanya, mobil seperti itu adalah simbol masa lalu yang hilang. Dulu dia duduk di dalamnya, disupiri, menikmati AC dingin. Sekarang dia di luar, menghirup asap knalpot. Bagas mendekati mobil itu. Dia mengetuk kaca jendela penumpang belakang dengan sopan. Toh. Kaca mobil itu gelap. Dia tidak bisa melihat ke dalam. Dia hanya menunduk, menyodorkan kardusnya, bergumam dengan suara serak. Sedekahnya, Pak, Bu buat makan. Perlahan, kaca jendela itu turun. Hembusan udara AC yang dingin dan wangi parfum Jo Malone langsung menerpa wajah Bagas, membawanya pada memori yang menyakitkan. Dan saat kaca itu turun sepenuhnya, mata Bagas membelalak di balik lapisan ket peraknya. Di dalam sana, duduk seorang wanita cantik dengan gaun champagne, sedang memangku piala kristal. Wanita itu menatapnya. Bukan dengan jijik, bukan dengan marah. Tapi dengan tatapan datar. Tatapan orang asing. Aruna. Waktu seakan berhenti. Jantung Bagas berdegup kencang. Dia ingin berteriak, "Ran, ini aku. Ini Bagas. Tolong aku." Tapi suaranya tercekat. Rasa malu yang begitu besar menghantamnya lebih keras daripada truk tronton. Bagaimana mungkin dia mengaku sebagai suami di hadapan wanita yang bersinar seperti Dewi ini, sementara dia berlumuran ket seperti alien? Aruna menatap mata pengemis silver itu. Dia mengenali tatapan itu. Dia mengenali bentuk hidung itu meski tertutup ket. Dia tahu itu Bagas. Aruna tidak bicara. Dia tidak bertanya kabar. Dia hanya membuka dompetnya, mengambil selembar uang berwarna merah. 100.000 rupiah. Bagas gemetar melihat uang itu. Dulu, 100.000 hanyalah uang parkir baginya. Sekarang, itu adalah penyambung nyawa untuk 3 hari. Aruna memasukkan uang itu ke dalam kardus mie instan di tangan Bagas.
Gunakan untuk makan. Jangan dipakai judi atau beli rokok, kata Aruna pelan. Suaranya masih sama lembutnya, tapi ketegasannya tidak terbantahkan. Bagas ingin menangis. Air matanya meleleh, menciptakan jalur luntur pada ket perak di pipinya. Terima kasih, Bu, cicit Bagas dengan suara yang diubah-ubah, takut dikenali suaranya. Jalanilah hidupmu, Mas. Hutang kita sudah lunas, bisik Aruna, nyaris tak terdengar. Bagas tersentak. Aruna tahu itu dia, dan Aruna tetap memberinya uang, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang beramal pada kaum papa. Itu adalah penghinaan sekaligus kebaikan yang paling menyakitkan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Kaca jendela Alphard itu perlahan naik kembali, menutup akses Bagas ke dunia kemewahan itu untuk selamanya. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan Bagas yang mematung di tengah jalan. Asap knalpot menerpa wajahnya. Klakson mobil-mobil di belakangnya mulai bersahutan. Woi, minggir. Orang gila. Bagas mundur ke trotoar. Dia menggenggam uang 100.000 itu erat-erat. Dia melihat mobil Aruna semakin jauh, menghilang di tikungan menuju kawasan elit Menteng. Aruna pulang ke istananya. Pulang ke kehidupannya yang sempurna. Sementara Bagas, dia duduk bersimpuh di trotoar panas, di bawah baliho besar yang menampilkan iklan perumahan mewah yang tidak akan pernah bisa dia beli. Dia menatap uang merah di tangannya, lalu menatap langit yang mulai mendung. Dia teringat ibunya yang sakit karena ulahnya. Dia teringat bapaknya yang membuangnya. Dia teringat Fiona yang mengkhianatinya. Dan dia teringat Aruna, wanita terbaik yang pernah dimilikinya, yang dia sia-siakan demi nafsu sesaat. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kejam, sang manusia silver menangis meraung-raung tanpa suara. Air matanya menghapus ket di wajahnya, tapi tidak akan pernah bisa menghapus penyesalan seumur hidupnya. Karma telah selesai menjalankan tugasnya. Tuntas. Di kejauhan, di dalam mobil yang nyaman, Aruna menatap spion sebentar, lalu kembali menatap lurus ke depan. Ada apa, Ran? Tanya Dimas di sebelahnya. Kenal pengemis tadi? Aruna tersenyum tipis, menggelengkan kepala dengan ringan. Tidak. Hanya orang masa lalu yang salah ambil jalan. Sudah selesai. Aruna menyandarkan punggungnya. Dia memejamkan mata sejenak, menikmati ketenangan batin yang luar biasa. Dia sudah memaafkan, bukan untuk Bagas, tapi untuk dirinya sendiri. Kini, dia bebas. Dia bahagia. Dan dia, Aruna Wijaya, adalah pemenang sesungguhnya.